Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman semua. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian hari ini dalam keadaan sehat dan berbahagia ya. Oke teman-teman, jadi di sini kita ada remote AC ya, remote AC SAP. Nah, dan kita akan bahas mengenai fungsi tombol mode remote ini, mulai dari mode auto, cool, dry, fan, dan head. Oke, kita bahas mulai dari mode auto ya teman-teman. Fungsi tombol mode auto ini ya, apa sih teman-teman? Fungsi mode auto ini biasanya adalah fungsi di mana AC akan bekerja menyesuaikan suhu ruangan di mana teman-teman memasang AC ya. Jadi sistem kerjanya begini untuk mode auto ini teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan mode ini, indoor AC akan bekerja ketika teman-teman, maksud saya kalau teman-teman menggunakan mode ini ya, pertama dihidupkan itu teman-teman akan kalau teman-teman memperhatikan itu fan akan bekerja, putarannya akan menjadi lebih kencang di awal hidup. Jadi setelan fan ini pun tidak akan berpengaruh ya kalau teman-teman menggunakan mode auto ini, karena elektronik akan bekerjanya itu menyesuaikan suhu ruangan. Makanya biasanya di mode ini fan dan setelan suhu itu nggak ada atau nggak berfungsi ya teman-teman. Jadi gimana sih kerjanya? Kerjanya begini teman-teman. Mode auto ini, di mode auto ini AC akan bekerja lebih kencang di awal hidup untuk mendinginkan ruangan. Nah, setelah suhu ruangan dingin, maka elektronik akan bekerja lebih pelan untuk proses mendinginkan ruangan sampai di suhu di dalam ruangan itu turun, dan kemudian nanti baru akan kembali mendinginkan lagi. Jadi kalau untuk di mode auto ini ya teman-teman, biasanya untuk kedinginan di dalam ruangan akan sedikit berkurang, atau mungkin kalau teman-teman, buat teman-teman yang hobi dingin, teman-teman pasti nggak suka menggunakan mode ini. Tapi ya itu kembali ke selera teman-teman ya. Kemudian mode cool. Nah, kalau mode cool ini teman-teman pasti semua tahu ya. Karena apa? Karena mode cool itu adalah mode di mana setelan untuk AC ya, teman-teman. Karena AC itu kan fungsinya untuk mendinginkan ruangan. Nah, ini lambangnya seperti ini nih, teman nih. Ini seperti salju, matahari, atau bunga ini. Ya, tinggal teman-teman pokoknya kalau untuk pindah di mode cool ini lambangnya seperti inilah ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau untuk mode cool seperti ini teman-teman nggak usah dijelasin sepanjang lebar, pasti teman-teman udah tahu lah. Tapi saya sedikit berbagi aja, sedikit aja ya teman-teman ya. Mode cool ini teman-teman bisa sesuaikan selera teman-teman. Nah, fungsinya tuh untuk mode cool ini adalah untuk menjaga suhu ruangan tetap dingin. Jadi buat teman-teman yang hobi dingin atau pengen ruangannya tetap bertahan dingin, teman-teman mendingan di mode cool ini ya daripada ketimbang di mode auto yang tadi. Kalau di mode auto, suhu ruangan setelah dingin akan turun begitu. Jadi kalau di mode auto dinginnya itu akan dingin hilang begitu. Tapi kalau di mode cool ini dinginnya akan tetap stabil. Jadi gitu ya teman-teman ya. Untuk setelan fan-nya pun juga akan berfungsi. Nah, nanti teman-teman bisa setel sesuai selera teman-teman. Nah, ini kalau mode cool itu fungsinya untuk mendinginkan, menjaga kedinginan di dalam ruangan ya. Nah, kalau untuk mode dry. Nah, ini mode dry ya teman-teman, mode dry, mode di mana ada lambang air. Nah, di mana mode lambang air ini menandakan kalau air itu biasanya lembab ya teman-teman. Jadi mode ini teman-teman itu memerintahkan AC untuk menjaga kelembaban di dalam ruangan. Nah, tapi kalau untuk kedinginannya tentu saja akan berbeda dengan mode cool ya teman-teman, dengan mode cool yang ini. Karena di mode dry ini dinginnya itu nggak akan mencapai maksimal. Karena hembusan dan kerjanya kompresor itu juga akan menjadi lebih pelan. Jadi evaporator itu nggak mencapai suhu dingin benar-benar dingin, tapi hanya mencapai lembab saja ya teman-teman ya.
Ini untuk di mode dry. Ya, kalau teman-teman yang hobi dingin seperti biasa, saya katakan kalau buat teman-teman yang hobi dingin dan pengen tetap suhu udara di dalam ruangan tetap bertahan, tetap bagus di mode cool. Tapi kalau untuk di mode dry ini, suhu di dalam ruangan pun juga akan dingin ya teman-teman, cuman akan sedikit berbeda dengan mode cool. Nah, kemudian mode fan. Kalau untuk mode fan ini ya teman-teman, ini teman-teman kalau menggunakan AC tapi di mode ini nih, ini sama aja halnya teman-teman itu nggak menggunakan AC. Kenapa saya bilang sama aja nggak menggunakan AC? Karena AC teman-teman itu di mode fan ini akan menjadi tidak dingin atau malah nggak dingin sama sekali. Kenapa? Karena ini yang bekerja hanya bagian kipas di bagian dalam atau di bagian indoornya saja teman-teman. Untuk mode fan ini. Jadi sama aja kalau teman-teman menggunakan mode ini, teman-teman itu hanya menggunakan kipas bagian indoornya saja, sama aja seperti menggunakan kipas biasa ya teman-teman. Karena elektronik tidak akan mengoper atau tidak akan mengirim setrum ke bagian mesin. Makanya di mode ini AC biasanya nggak dingin. Nah, tapi teman-teman bisa menggunakan mode ini bila ruangan sudah dingin. Untuk menghemat listrik, teman-teman bisa menggunakan ini. Begitu suhu ruangan dingin, teman-teman bisa dipindahkan ke mode fan supaya udara di dalam ruangan yang udah dingin bisa diputar terus di mode ini. Oke, jadi ini untuk mode fan ya. Untuk mode fan ini fungsinya hanya sebagai kipas bagian dalam saja. Kalau untuk dingin tentunya tidak dingin ya teman-teman, karena memang hanya sebagai kipas. Kemudian kita ke head. Nah, mode head ini tidak semua AC punya mode head ini ya teman-teman. Kenapa? Karena mode head ini biasanya hanya mengeluarkan hawa hangat saja. Dan ini biasanya tidak semua AC punya mode ini, dan seandainya ada pun biasanya tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya, karena di negara kita termasuk negara yang tropis, jadi negara yang panas. Nah, seandainya di mode ini pun teman-teman biasanya seandainya ada mungkin ya, seandainya ada atau menggunakan AC teman-teman menggunakan mode head ini, mungkin buat teman-teman yang di suhu dingin, tinggal di suhu dingin dan masih menggunakan AC, mungkin teman-teman bisa menggunakan di mode head ini. Karena hembusan di dalam indoor nggak terlalu dingin tapi malah agak hangat-hangat sedikit ya. Tapi ini jarang juga, walaupun teman-teman tinggal di tempat yang dingin, mode ini juga pastinya biasanya jarang dipakai. Nah, jadi kita ambil kesimpulan secara singkatnya saja ya teman-teman. Untuk mode auto fungsinya adalah bekerja menyesuaikan suhu ruangan. Mode cool menjaga kestabilan dingin di dalam ruangan. Mode dry adalah mode dingin tapi kurang dingin tapi agak sedikit berkurang. Karena ini mode dry ini biasanya bagusan dipakai di saat udara atau lingkungan dalam kondisi hujan atau lembab. Mode fan adalah mode di mana AC nggak akan dingin karena fungsinya hanya sebagai kipas di bagian dalam saja, dan nggak berbeda jauh dengan teman-teman menggunakan kipas biasa. Mode head adalah mode di mana untuk menghangatkan ruangan atau memutar suhu di dalam ruangan menjadi lebih hangat lagi. Jadi kurang lebih begitu. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton. Kalau ada kurang lebihnya mohon dimaafkan ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ada punya pengalaman yang lebih banyak, lebih bagus, silahkan teman-teman komen di bawah supaya kita bisa sama-sama saling berbagi dan saling berbagi pengalaman juga pengetahuan ya teman-teman. Terima kasih buat yang sudah mau nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.